Ini sesuai janji saya, Gus Irfan. Ya, ini tas isinya 1 miliar rupiah. Saya bukan masalah itu, bukan masalah uang atau uang butuh. Ini 1 miliar rupiah. Cuman harus sesuai pakem ilmu hikmah. Gitu. Kebetulan saya sudah bawa pasien. Ini pasien yang sakit jantung, sudah dipasang ring. Ya, saya minta Gus Irfan dengan sangat kerendahan hati saya. Pasiennya juga minta tolong ke saya. Bahasa yang kemarin saya Mbara. Irfan Mossi beda dengan Samsudin, beda yang lain loh. Jangan disamain loh ya. Ingat, Irfan Mossi beda dengan mereka. Gus Irfan pindahkan ke kameramen saya 1 miliar. Pindahkan balik lagi ke orangnya. Ya. PP nih. Saya tambahin lagi 1 miliar, 2 miliar rupiah. Atur harinya ya. Tanya Dokter Richard. Si Fatih. Wesi, ilang ono dosa kok wis kelakon. Akhirnya Gus Irfan datang ke sini juga. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Haleluya. Setelah berapa lama ya? 6 bulan ya, setengah tahun ya? Iya. Setengah tahun. Akhirnya memberanikan diri datang ke sini. Iya. Kenapa kemarin kabur, Bang? Oh enggak pernah kabur. Irfan tidak pernah kabur. Dari awal start Irfan hadir di gonjang-ganjing ini, Irfan kenapa selalu paling brave di depan? Karena memang aku punya prinsip, ya saya pegang kuat, nggak bisa. Dasar saya kuat, basic saya kuat. Bukan kabur. Kemarin tapi saya undang kan? Dengar nggak undangan saya? Saya kan nggak langsung dapat kontak langsung. Kayak kenapa? Karena setiap artis minta nomor telepon saya nggak boleh. Tanya si Dennis juga nggak boleh. Siapapun yang mengundang saya podcast selalu nggak dikasih. Oleh Bang Daus? Oleh rekan saya. Oh oke. Nggak dikasih? Nggak dikasih. Nggak boleh. Kenapa Bang? Pedih? Iya, ini Soflan tadi kena debu di depan itu, kena rokok tadi. Oh oke. Nggak apa-apa lah. Butuh tisu? Nggak usah. Nggak ya, oke. Tapi abang sedikit pun nggak gentar dan nggak takut? Tidak ada. Sedikit pun Irfan tidak pernah takut. Oke. Kalau emang itu prinsip, boleh nggak ada masalah. tisu dulu dong biar Bang Irfan yang nyaman. Oke. Kena debu rokok tadi, asap. Oke, di continue. Oke, tapi abang Irfan nggak sedikit pun takut ya? Oh enggak, emang kenapa saya nggak ada merasa salah? Kenapa Bang Daus melarang Bang Irfan? Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu, kan bisa di cross check setiap kita kolaborasi selalu kontradiksi antara saya dengan dia. Oke. Omongan nggak bisa nggak bisa match kan gitu sebagai tim kan gitu. Ya saya merasa ya udahlah, saya apapun itu tetap dia teman saya gitu aja. Akhirnya sekarang sudah berpisah jalan. Berpisah tapi hubungan baik-baik aja. Berpisah jalan hubungan baik-baik. Tapi tetap saja. kritis tetap saya. Tetap kritis tetap ya. Tetap. Tapi dan akhirnya Bang Irfan datang ke tempat ini. Ya. Jadi pada waktu itu nggak takut dan tetap pengen pembuktian pada waktu itu. Iya, tapi konsepnya harus pakai konsep dalam tradisi Nahdiyin atau warga NU itu ada namanya tasawuf, tidak seperti gladiator Romawi. Oke. Jadi tidak bisa ilmu seperti market pasar, nggak bisa. Oke. Jadi ada konsep namanya di dalam Islam itu tadqiyatun nafas atau pembersihan hati, harus merendahkan hati. Ini bukan yang sakti, bukan kita tapi Allah. Ya kayak para nabi ya, para apostol kita semua kalau ditantang itu pasti mengatakan saya tidak bisa. Oke. Tapi kalau itu ilham itu datang, ya tentunya ya siap. Tapi kalau ilham itu belum datang, ya udah, kita semua para apostol mengatakan saya tidak bisa apa-apa. Tapi Gus Irfan mampu kan memang memindahkan Allah yang penyakit? memampukan. Allah yang memampukan Gus Irfan untuk memindahkan suatu penyakit. Iya, bukan saya. Saya sendiri tentu manusia penuh lemah. Oke, nanti kita akan bahas di bagian akhir. Siap. Jadi sedikit pun Gus Irfan tidak gentar dan tidak takut. Asal pakai pakem konsep tasawuf tradisi kami di warga Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu antara ilmu hikmah atau ilmu mistik kalau bahasa umumnya dengan ilmu tasawuf atau ilmu menata hati itu harus kompatibel, nggak bisa dipisah, itu nggak bisa. Oke, berarti Gus Irfan pengen banget nunjukin, tapi dilarang oleh Bang Daus. Bukan nunjukin ya, lebih pasnya itu lebih membuktikan. Kalau menunjukkan kan ke saya agak sombong ya. Membuktikan bahwa ilmu ini ada gitu loh. Oke, Bang Daus. Bang Daus, Bang Irfan. Bang Irfan. Ya. Bang Daus lagi, gue salah kan Bang. Iya. Oke. Bang Irfan, aku pengen tanya Gus Irfan. Sebelum kita nanti ke pembuktian lah ya, kita ya pengen pembuktian ya. Tapi saya pengen. Lu gak bisa dadakan begini dong. Konsepnya kemana edukasi, gak ada kambing, gak ada pasien, gak ada apa, kan
harus ada prepare segala macam, saya bilang dari. Saya adain nanti. Bukan mesti hari ini today kan gitu. Omongannya dari Bang Wisnu kemarin kan katanya untuk edukasi. Iya, nanti kita bahas bagian akhir aja. Saya nggak ada masalah. Kita ngomong-ngomong aja dulu saya ya. siap. Tapi saya pengen tahu dulu nih, Gus Irfan. Gus Irfan ini siapa sih sebenarnya? Ustadz, Gus, dukun, atau paranormal, atau apa nih Gus Irfan nih? Saya bingung untuk mengatakan apa, karena memang dari basic dari awal saya memang kalau di keluarga santri, ayah kandung adalah memang salah satu sesepuh Banser dan Pagar Nusa NU tingkat pusat, ormas Islam terbesar di Indonesia. Jadi kalau mengatakan sesat dan tidak sesat bisa terjawab di situ. Oke. Kalau ini sesat, bagaimana ormas saya kan gitu ya. Satu, dari situ udah fit and proper sudah selesai dari situ. Kenapa saya hadir dalam konteks guru-guru ini atau gonjang-ganjing ini, saya pengen memberi edukasi masyarakat bahwa tidak semua dukun itu melanggar konsep agama. Ya, contoh dukun pengantin, dukun rias pengantin. Di Jawa itu kalau orang menikah, itu majority itu pakai dukun rias pengantin. Dan itu disebut dukun. Ada doanya, ada mantranya, segala macam. Dukun rias pengantin? Dukun rias pengantin bisa di cross check ke komunitas bangsa kita, suku kita terbesar di Indonesia. Yaitu Bang, pertama kali dengar, Bang. Silahkan di cross check. Oh, kalau ada orang Jawa di sini, mana orang Jawa? Siapa yang sudah pernah pakai, Bang, dukun rias pengantin ini, Bang? Orang Jawa banyak kok pakai dukun rias pengantin, Pak. Dukun rias pengantin? Iya. MUA mungkin, Bang? Enggak deh, kalau itu bahasanya orang Jawa itu dukun nganten. Oh, dukun nganten. Iya. Dukun nganten. Jadi gini, kan kita harus... Itu pakai jampi-jampi juga, Bang? Iya. Jampi-jampi bahasa Arabnya ruqyah. Kenapa mesti kita alergi dengan kata jampi-jampi? Sebagaimana sholat itu bahasa lainnya sembahyang. Sembahyang itu bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa sebelum Islam datang. Kenapa mesti kita alergi dengan bahasa-bahasa yang di luar bahasa Arab? Jadi saya sendiri, basic saya kan dulu di organisasi itu saya di juga lembaga seni, budaya, sejarah, segala macam. Saya mempelajari budaya Yunani, budaya Romawi, budaya Egypt, budaya segala macam saya pelajari semua. Jadi saya bisa mencari titik benang mana yang white magic and mana yang black magic, saya bisa menemukan titik simbolnya. What's the problem dengan itu? Nggak ada masalah. Kenapa mesti dengan bahasa dukun alergi? Tapi kalau bahasa bahasa sembahyang nggak alergi. Kiai bahasa Nusantara, ulama bahasa Arab. Emang ada masalah apa? Gitu loh. Kan sinonim gitu. Tabib, dukun, tabib bahasa Arab, dukun bahasa kita. Emang kenapa kita mesti takut dengan mengatakan dukun asal underline tidak melanggar hukum syariat seperti dukun rias pengantin, dukun patah tulang, pakai mantra juga patah tulang. Dukun rias pengantin tuh kalau dia mantra-mantra tiba-tiba jadi cantik gitu, Bang, atau tetap dioles, Bang? Bukan. Jadi gini, kata dalam Islam kan usaha tanpa doa, usaha tanpa doa kan sombong. Begitu juga doa tanpa usaha bohong. Jadi sebelum dirias didoain dulu. Didoain. Gitu. Tapi tetap dirias. Tetap dirias dong. Nanti semuanya dukun semua, Bang. Antara lahir dan batin itu harus balance. Dukun kameramen, dukun editor. Karena dia sebelum ngedit dia berdoa dulu, Bang. Dukun dong. Dukun itu kan artinya kan sesuatu pakar. Kalau kita konteks bahasa. Makanya saya bisa cross check ke tahun 1701 Masehi di dalam kamus Inggris Melayu Thomas Borley itu ada oleh dosen UIN Surakarta, itu dikatakan bahwa dukun waktu itu tahun 1700 Masehi dalam kamus Inggris Melayu masih dikatakan saintis dan penyembuh. Saintis loh ya. Saintis. Makanya saya siap mengurai ini. Berarti bukan saya asal. Juga, saya saintis. Saintis. Iya, ntar dulu. Saintis. Saya siap mengurai apa sejarah dokter, terus bagaimana pembunuhan para penyihir-penyihir di abad pertengahan. Saya siap semua. Saya siap. Bahkan apa ini apa sih waktu itu ada tulisan apa nih? Apa nih, Bang? Dewi Yunani apa? Athena. Saya juga siap kalau saya mau menggali ke dalam. Bang Irfan ini apa nih? Sejarawan? Makanya saya bingung. Saya dididik dari berbagai perspektif, seni, budaya, filsafat, ya, politik. Bahkan kemarin saya sekarang udah jadi host pemerhati politik juga. Saya ngomong politik juga oke. Semua bisa ya? Ya nggak tahu, ini pemberian dari Allah. Saya siap mau Athena itu bagaimana sejarahnya, saya paham. Kalau saya hubungan ke klinik juga bisa Athena. Saya siap. Jadi bagaimana kita mengurainya gitu loh. Oke. Dewi Athena saya paham Dewi Athena itu siapa. Dewi Athena itu dewa apa?
Iya, kan dewa Yunani. Ya, dewa apa kalau boleh saya tahu? Ya kalau dihubung-hubungkan kan apa bedanya dengan konsep, ini nggak apa-apa nih saya bahas di sini. Nggak apa-apa. Kan ada dewi kan, ada dewi keberuntungan, Iya, ada kecantikan. ya kan kayak gitu. Athena itu dewi keberuntukan, kecantikan, itu berbobok itu kalau di dalam konsep Jawa kan ada namanya Nyai Loro Kidul. Yes. Ya pokoknya itu kan ibaratnya apa lokalitas wisdom yang ada di lokalitas masing-masing negara. Yes. Saya pengen tanya, Dewi Athena itu dewi apa? Kalau nggak antara keberuntungan, kecantikan antara itu deh. Oke. Kalau nggak salah ya, pokoknya antara mirip-mirip kayak gitulah. Intinya yang terjadi cerita rakyat di setiap komunitas negara itu ada. Oke. Tapi nggak jauh-jauh dari metafisika juga, nggak jauh-jauh dari itu. Tapi kalau yang saya baca di buku sih Bang, Athena itu dewi perang sih Bang sebenarnya. Ya apapun mirip-mirip itu, intinya dewi lah. Intinya kan negeri yang entah berantah, dewa atau dewi, intinya kan itu kan mistik gitu loh. Oh iya. Oke. Intinya kan itu. Oke Bang, Gus Irfan. Jadi Gus Irfan ini apa? Ustadz, ulama, terserah dukun. Orang memanggil apa, kan itu julukan orang memanggil saya. Tapi Gus Irfan sendiri lebih suka? Saya lebih suka dibilang pemerhati kehidupan. Pemerhati kehidupan. Itu aja. Itu paling enak. Kalau ada yang ngomong Gus Irfan dukun, setuju? Gak ada. What's the problem? Kenapa memang saya dukun? Gak ada masalah. Walaupun saya memang basicnya bukan dukun. Oke. Basicnya bukan dukun. Bukan. Tapi kalau ngomong dukun juga nggak ada masalah. Suka-suka orang. Oke. Emang kenapa? Kalau masalahnya orang itu paham apa enggak apa yang diomongkan gitu loh. Oke. Jadi saya cukup ketawa aja, orang kalau ngetawain saya, ngebully saya tapi belum discuss sama saya. Ketika saya urai, khawatirnya dia malu gitu loh. Ketika saya urai gitu loh. Iya. Itu jadi masalah di situ. Kenapa saya confident sampai hari ini? Karena hati saya ketawa gitu loh. Oke. Seandainya masyarakat plus 62 ini mau berpikir gitu loh. Oke. Masyarakat plus 62 itu malas berpikir. Iya. Untuk belajar gitu loh. Gus Irfan banyak belajar ya tentang sejarah juga berarti ya. Kan dalam hidup ini kan harus memang long love education itu must be kan. Yes. Kedua memang ya selain itu must be ya memang kalau kita membuktikan itu kita memahami kehidupan yang sebenarnya kan bagaimana kita memahami sesuatu itu. Kalau di dalam Quran itu alamal insana ma lam ya'lam, mempelajari sesuatu yang belum terbaca, yang belum diketahui. Dan saya pengen mempelajari, saya selalu penasaran what's next saya pelajari. Saya nggak berhenti di titik tertentu. Oke. Kalau Dewi Cinta itu apa namanya Bang? Dewi Cinta? Iya. Kalau di dalam konteks adat budaya, kalau Yunani siapa ya? Dewi Cinta kan ada namanya Athena. Amor, ada siapa lagi ya? Ada Zeus. Zeus kan cowok ya. Zeus, ada siapa tuh yang perkasa lagi? Ada lagi siapa sih? Banyak sih. Oke. Untuk Dewi Zeus. Cinta? Dewi Cinta siapa ya? Dewi Kecantikan. Dewi Amor, Dewi ini. Dewi Kecantikan. Dewi Amor. Kan Amor itu ada sebuah lagu ya. Dewa Amor itu Dewa Amor ya, Dewa Amor. Iya. Dewi apa sih? Dewi Kecantikan. Ini mata mengembas nih. Nggak apa-apa, live nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Butuh tetes mata Bang? Nggak usah, ada bawa udah. Oke, aman Bang ya. Bang, aku pengen tanya, Gusnya itu dapat dari mana Bang? Jadi di dalam tradisi Jawa, santri-santri Jawa, anak kiai itu dipanggil Gus. Oke, berarti ayah kiai. Abbas Suyuti Ghazali, saya bilang dari awal itu. Oke. Kalau emang itu salah, saya pasti dituntut. Iya, keluarga saya punya pesantren, bahkan tahun 1900 namanya Pondok Pesantren Mansaul Huda di daerah Bogor, Joblora. Oke. Dan saya 10 tahun di lantai 7 PBNU sebagai badan otonom di sana, sebagai pengurus harian pagar Nusa Pagarnya NU dan Bangsa. Saya ngomong terang-terangan dari awal start saya ngomong. Oh, Oke. Berarti kan salah satu ulama dong, Gus Irfan. Aku nggak suka dipanggil ulama, khawatirnya nanti menjadi beban bagi saya. Saya pemerhati kehidupan gitu aja. Tapi pekerjaan sehari-hari apa? Kemarin saya dikontak katanya Gus Irfan ngisi di ceramah di masjid katanya kan. Masjid biasa, pesantren, majelis taklim. Ya ulama dong. Saya nggak mau menyebut situ lah. Itu biar orang memanggil saya. Tapi kegiatan sehari-hari memang ngisi di masjid dan di pondok-pondok pesantren. Pesantren, terus ini juga terlibat politik. Cuman saya nggak bisa nyebut di sini, nggak enak. Oke. Nanti kesannya saya jadi nggak meluas nanti. Oke. Habis ini saya acara partai politik. Oh, oke. Oke. Jadi pembicara atau apa nih? Atau jadi salah satu deklarator. Deklarator. Nyalek juga? Enggak.
Saya nggak nyalek. Saya lebih suka konsultan politik daripada jadi politisi praktis. Oke. Tapi kalau pekerjaan rutinnya sehari-hari lebih banyak di masjid? Oh, kalau saya sehari-hari, saya lebih suka belajar mempelajari ilmu tasawuf. Oke. Jadi belajar apa itu rahasia kehidupan, filsafat, segala macam, ilmu hikmah, segala macam. Saya jadi tertarik dengan Gus Irfan ini. Gus Irfan, jadi Gus Irfan ini kan kemarin saya nonton di tempatnya Denis ya. Itu bisa banyak hal ya. Aku pengen tahu skill Gus Irfan ini apa aja sih? Skill satu apa nih Gus Irfan? Ya saya juga nggak tahu. Saya ngomong seni ya, cuman kan memahami sesuatu kan jadi gini. Di dalam Islam kan, di dalam Imam Ghazali mengatakan ada orang yang mengerti tentang banyak hal, ada orang yang mengerti tentang sedikit hal, ada yang orang mengerti banyak hal. Yang Gus Irfan pasti. Contoh mama saya. Mama filsafat, saya kan mengambil comot banyak. Oke. Tapi kan nggak mungkin saya 100% semuanya. Oke. Nah itu namanya memahami banyak hal gitu loh. Tapi juga mesti ada ruang yang tidak saya pahami. Tapi kan saya kalau diajak ngomong secara global, saya nyambung ini. Oke. Maksud saya gini, kemampuan metafisika. Kemampuan metafisika saya tertinggi adalah sholat. Saya bisa mengurai itu karena belum banyak dikaji oleh pakar-pakar Islam. Bukannya kalau misalnya sholat semua... Oh enggak, sholat tertinggi bukan itu, belum diurai. Karyawan saya pun juga bisa sholat. Bukan itu, saya memahami sholat sebagai kesaktian tertinggi. Belum saya urai loh ini loh. Bagaimana coba? Boleh dijelaskan. Jadi begini. Itu bahkan lebih tinggi daripada memindahkan penyakit. Iya dong, karena orang lebih terkagum-kagum dengan Gus Irfan ketika Gus Irfan bisa memindahkan penyakit ke kambing. Oh, itu salah. Kesaktian tertinggi itu adalah sholat. Oke. Ini sesuatu yang mungkin baru ya. Kenapa saya bilang kesaktian tertinggi adalah sholat? Umumnya kan orang meditasi diem. Di dalam sholat kan konsep yang tertinggi adalah khusyuk, bukan gerakan. Oke. Kenapa saya bilang meditasi tertinggi itu adalah sholat? Karena meditasi gerak. Kalau kita meditasi duduk diam, segala macam, posisi begini, tenang, apa masalahnya? Tapi kalau berdiri, ruku, tapi kita bisa khusyuk, connecting to Allah, Yehovah atau Yehova, gitu loh. Itu kalau bahasa Hebrew-nya ya. Kan berarti itu sesuatu yang luar biasa. Makanya di dalam sholat itu banyak inspirasi, banyak ilham yang bagi orang awam mungkin jarang memahaminya. Kalau saya malah mendapatkan dari situ. Tapi kan banyak orang awam di luar sana juga bisa sholat dengan baik. Khusyuknya bagaimana? Apakah mereka belum khusyuk? Khusyuk itu mudah, nggak gampang. Bisa ditanya. Jadi menurut Gus Irfan punya kemampuan itu. Bukan yang punya kemampuan. Belum ada. Saya punya teori untuk memahami mencapai ke sana. Oke. Dan yang lain belum. Bukan nggak belum, masalahnya belum banyak. Belum banyak. Saya nggak mengatakan belum ya. Nanti saya diprotes banyak orang. Oke. Karena memang banyak buku-buku pelatihan sholat khusyuk. Oke. Tapi untuk mencapai khusyuk itu ternyata berat. Tidak hanya teori yang ada di pemahaman itu. Makanya saya hadir untuk membuat sebuah formula baru. Siapa tahu untuk semakin mempermudah mencapai ke sana. Oke. Gus Irfan berbuku. Belum. Tunjuk. Enggak, saya lebih suka explain. Oh, explanation. Tapi bukan plagiat ya. Oke. Gus Irfan, jadi kalau kemampuan metafisika tertinggi pindahin penyakit memang bisa? Atas izin Allah, asal tadi sesuai pakem ilmu hikmah dan tasawuf. Tidak seperti gladiator Romawi. Maksudnya kamu bisa. Boleh nggak jelasin kayak gimana? Maksudnya apa itu? Tidak seperti gladiator Romawi. Jadi gladiator itu nggak mindahin penyakit, Bang. Bukan, jadi konteksnya tantang-tantangan. Oke. Itu yang saya bilang gladiator Romawi itu kan bahasa ini aja lah. Tantang-tantangan kayak belief system itu nggak bisa disifat. Makanya saya mengkritik belief system. Irfan Suyuti mengkritik belief system. Kenapa? Termasuk buku The Script. Renda Bryan itu saya kritik habis. Itu merusak tatanan daripada spiritualitas bangsa Nusantara. Belief system itu tidak baik. Tidak bagus. Jadi kita nggak boleh percaya dong? Bukan begitu. Ntar saya bilang. Jadi gini, dulu di Egypt, jadi kan belief system diambil dari Egypt, dari Mesir kan? Bukannya the power of belief itu luar biasa? Ntar dulu, belum selesai. Saya akan mengurai, kalau pengen diurai secara well edukasi, saya akan urai. Oke. Gitu loh. Jadi gini, Irfan Wasi tidak memakai meditasi cakra mahkota. Tidak memakai meditasi cakra ajna. Mata ketiga di sini tidak. Oke. Tapi Irfan Wasi menggunakan meditasi pakai ini. Dan itu ada dasarnya di Quran. Apa itu, Bang? Jadi kalau di sini maka Quran petikan ayatnya maka dabal fuadu maroati, ada dusta mata fuad, mata batinmu melihatnya. Mata batin. Melihat. Bukan di sini. Nah, belief system biasanya menggunakan ini. Ini yang dipakai pelatihan di hotel-hotel atau apa. Jadi
Orang nggak usah sholat, nggak usah doa, asal itu law of attraction. Dan nanti kalau di dalam kami di masyarakat santri ada wirid, ada istighosah, kalah dong. Buat apa repot-repot beribadah kepada Allah asal dibandingkan dengan mereka yang tidak beribadah. Ini kalau konteks Islam ya. Asal yakin jadi law of attraction. Oh, nggak begitu. Inilah di dalam Islam dinamakan ilmu istidrot. Jadi ada namanya mukjizat, miracle Nabi itu mukjizat. Kedua di bawah itu namanya karomah untuk para wali. Ketiga untuk orang biasa kayak saya ini, atau orang Islam yang diberi kelebihan oleh Allah namanya maunah. Yang paling terakhir itu istidrot. Diberi kelebihan tapi tidak disukai Allah. Apa hubungannya dengan belief system? Itu kan yang tadi disebutkan oleh Gus Irfan tadi kan pakai belief system kita kepada Tuhan. Enggak, iya. Belief system bukan begini. Saya bisa. Kebanyakan sayanya, Allahnya mana? Faktanya begitu pelatihan-pelatihan di hotel-hotel itu. Saya bisa. Iya, tapi kan kalau misalnya kita ngomong Allah kan berarti kan kita believe kepada Tuhan. Bagus dong believe. Tapi belief system hari ini kan memahaminya saya bisa kebanyakan. Mayoritas selalu menggunakan saya bisa. Tapi saya kalau bisa. Belief-nya kepada Tuhan, nggak ada masalah. Cuman kan prakteknya belief system itu saya bisa. Oke. Tuhannya mana? Oke. Saya kritik habis tapi itu. Gus Irfan mampu kan memindahkan penyakit. Lagi-lagi, saya ulangi sekali lagi. Allah yang memampukan. Oke. Asal sesuai pakem tadi. Pakem antara bagaimana ilmu tasawuf, yaitu ilmu pembersihan hati, kondisional, ilham dari Allah datang. Itu memang konsep para nabi. Oke, kita siap membuktikan ini. Waktunya dipaskan. Kenapa itu? Apa? Satu, harus ada prepare. Saya harus wirid dulu. Ini bukan ilmu sulapan. Yang tidak menggunakan ritual batin, asal pakai trik, nggak bisa. Nggak bisa, ini bukan ilmu. Wiridnya apa nih? Ya panjang wiridnya. Kalau saya sebutin membaca juga. Membaca ya. Wirid itu sesuatu yang diulang-ulang. Berapa lama? Kalau yang sudah pakem kadang-kadang 1 jam, 2 jam. Gus Irfan sudah pakem dong pasti. Ya tapi kan harus di continuously terus. Nggak bisa dong, kenapa kita hanya makan aja, minum aja bisa continuously, tapi wirid nggak bisa continuously. Kalau 1 jam, 2 jam saya tungguin, nggak apa-apa. Loh, kan saya tadi undangannya nggak untuk prepare untuk itu. Saya harus bawa air, bawa minyak, segala macam sarananya. Bisa kita sediain di sini? Nggak bisa, itu harus khusus. Sesuatu yang sudah diisi udah sekian lama, nggak bisa. Tadi undangannya Mas Wisnu tadi untuk edukasi, interaktif edukasi. Tapi gitu menunjukkan mau. Kapan disiapkan? Asal tadi sesuai pakem antara tasawuf, yaitu kebersihan hati, bukan untuk tantang-tantangan, ya. Dan tadi sesuai dengan pakem ajaran Islam, bukan untuk kayak belief system, yaitu aku, dan aku. Tapi kan kita kan jadi penasaran. Ini kan supaya membuktikan dengan saya. Iya. Supaya saya ini tambah yakin. Iya. Kan katanya kan kemarin kan ada penyakitnya mana, ada kambing. Gini aja. Ayo, saya kan suka ngomong belak-belakan ya. Emang bawaan saya ceplas-ceplos. Biar nggak merubah kolbu saya atau hati saya, sediain waktu, nggak usah direkod. Kapan disediain waktu, ada bener-bener yang sakit, tapi jangan di brainwash klien itu, pasien itu, bener-bener dia pengen mendapati kesembuhan dari Allah, bukan dari saya ya. Ayo. Tapi harus dikondisikan, jangan kayak gini dadakan. Kebetulan semua sudah saya kondisikan. Tania boleh bawa pasiennya ke sini, Tania. Loh, kan saya belum bawa tadi air, minyak. Kita kan lihat aja di sini. Gitu. Kebetulan saya sudah bawa pasien. Ini pasien yang sakit jantung, sudah dipasang ring. Ya. Saya minta Gus Irfan dengan sangat kerendahan hati saya. Pasiennya juga minta tolong ke saya. Bahasa yang kemarin saya embara. Iya, dengan segala kerendahan hati saya. Walaupun undangannya bukan itu loh ya. Iya, nggak apa-apa. Pindahin ke saya. Jangan ke saya. Ke kameramen saya aja. Nah, kan tadi dia bilang nggak bawa air, nggak bawa minyak. Masa saya ulang-ulang sih, dokter? Irfan Mesti beda dengan Samsudin, beda yang lain loh. Jangan disamain loh ya. Ingat, Irfan Mesti beda dengan mereka. Nggak bisa digituin. Tetap pakemnya seperti itu. Undangannya tadi nggak seperti itu. Makanya kan harus bawa sesuatu alat-alat tadi. Irfan Mesti beda, nggak bisa disamain sama mereka. Tolong jangan samain. Tuh. Pasiennya sudah ada. Di situ aja, Pak. Bapak, ada sakit jantung? Ada pasang ring? Pasang ring, oke. Pengen sembuh ya, Pak ya? Iya, Pak. Kalau bisa, ringnya nggak ada lagi kan? Iya, dikondisikan aja kapan harinya, diatur. Tas tadi mana tas tadi? Tas tadi. Ini sesuai janji saya, Gus Irfan. Ya, ini tas
isinya 1 miliar rupiah. Saya bukan masalah itu, bukan masalah uang atau uang butuh. Ini 1 miliar rupiah. Cuman harus sesuai pakem ilmu hikmah. Bukan masalah pindahkan sekedar, penyakit beliau ya lah ke kameramen saya di sini supaya saya juga kan ini bagus. Masa perlu saya ulang lagi? Gini. Saya nggak bawa air. Saya jangan samain nama yang udah-udah. Nggak bisa. Irfan nggak bisa begitu. Nggak apa-apa. Saya hargain. Saya hormatin banget. Tapi kan kita ini diskusi. Kenapa saya pengen seperti ini? Ini bukan tantangan sebenarnya, Gus Irfan. Saya tuh terkagum-kagum dengan orang yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Apalagi kan ini suatu penyembuhan yang luar biasa. Saya seumur hidup saya tidak pernah melihat ada orang yang bisa memindahkan suatu penyakit ke tempat yang lain. Betul. Kalau Teleportasi. misalnya ada, saya dengan senang hati akan mensponsorin Gus Irfan. Kita akan keluar negeri. Kita akan sahabat Nobel. Tapi bagian saya ya nanti ya. Nanti saya sudah sponsorin. Iya. Ya kan? Siap. Saya akan sponsorin Gus Irfan. Iya, siap. Semua. Saya akan fasilitasi karena ini adalah orang yang luar biasa banget yang bisa akan bukan saya yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Ya, tapi kan melalui Gus Irfan. Karena saya nggak bisa, saya nggak mampu. Ya. Saya akan fasilitasi karena ini akan menjadi penemuan yang luar biasa. Jadi ini menurut saya nggak ada apa-apanya. Gus Irfan pindahkan ke kameramen saya 1 miliar. Pindahkan balik lagi ke orangnya. Ya. PP nih. Saya tambahin lagi 1 miliar, 2 miliar rupiah. Atur harinya ya. Sekarang. Oh nggak bisa, kan tadi saya bilang masa saya ulang mulu harus bawa air. Tadi undangannya nggak begitu. Undangannya nggak begitu, Mas Bro. Siap. Kalau tidak mampu, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa ya. Iya, kan sudah siapkan Allah kan. Saya minta EKG. Saya sudah siapkan alat EKG-nya juga. Supaya real. Kan nggak hari ini saya bilang tadi undangannya bukan itu. Jadi supaya real. Nggak bisa dong, nggak bisa. Irfan Muslim bukan begitu. Ini bukan konteks untuk. Oke, kita janjian. Mau kapan? Makanya nanti kita calling-callingan minta nomor teleponnya ya. Mau kapan? Boleh. Mau kapan? Ya kurang lebih. Besok? Ya 1 minggu lah kurang lebih lah. Loh kan saya juga padat jadwal saya, Dok. Oke. Satu minggu. Kurang lebih 1 minggu ya. Pasien, saya EKG, ini supaya jelas ya. Saya harus ngasih pemahaman agamanya apa? Katolik ya. Iya. Saya harus agak lama ngasih pemahaman. Oke, berapa lama? Kalau ada yang Islam dia lebih cepat. Enggak. Apakah ilmu ini memilih-milih? Bukan, gitu? Masalahnya kan konteks kayak memahami agama untuk yang lebih seagama kan lebih nyambung, lebih enak gitu maksud saya. Oh, oke. Itu maksudnya. Kalau ada yang Muslim, tapi jangan di brainwash untuk menjadi. Saya tuh sedikit pun nggak brainwash. Saya itu datengin ke sini. Ada Pak, saya brainwash Pak. Enggak. Saya ada ngomong dengan Bapak. Saya kan baru kenal. Saya malah hanya ngasih pesan aja. Pengen memberikan ruang supaya apa? Supaya dunia bisa ngelihat nih fenomena luar biasa nih. Hanya ada di Indonesia tercinta nih. Ya, ada yang gaib kayak gini punya, terus kita keluar negeri, kita dapat Nobel. Aku sudah bayangin. Dr. Richard Lee sebagai pemenang Nobel yang luar biasa bisa memindahkan penyakit, bukan Dr. Richard ya, talentnya pastinya. Nah, kita sudah saya siapin semua nih. Bapaknya tadi sudah saya EKG. Ya, dari EKG kan kita ngelihat dong, nggak boleh kira-kira dong. Bapak kan minta pindahin, pindahin. Sudah pindah tuh, enak aja kayak gitu punya kan. Jadi kita EKG, dari EKG kan kelihatan tuh perubahan detak jantungnya tuh kan. Ya kan? Gus Irfan pindahin ke kameramen saya. Terus kita EKG nih kameramen saya nih. Oh pindah, bapaknya normal gitu kan. Ya, habis itu 1 miliar tuh. 1 miliar tuh. Terus kita balikin lagi penyakitnya lagi, EKG-nya balik lagi, 1 miliar lagi 2 miliar. Sanggup? Bismillah atas izin Allah, tapi dikondisikan. Kalau bisa satu, kalau ini agak lama, saya butuh waktu karena beda keyakinan. Cari yang klien yang Muslim. Itu lebih cepat kalau pengen cepat. Tapi kalau sama beliau, saya harus agak waktu untuk ketemu. Berapa lama? Berapa lama? Kalau yang masih apa? Nah, kalau misalnya Bapak ini pasiennya berapa lama? Ya 2 minggu. 2 minggu? Iya, untuk memahami apa itu penyakit, konteksnya keagamaan. Nah, ini hari ini sudah saya prepare semua loh ini. Iya, tadi undangannya nggak gitu. Kalau gitu saya prepare kan saya harus juga ada prepare. Saya siapin EKG loh ini loh. Sesuatu itu harus ada prepare. Ceramah pun ada prepare. 1 miliar loh. Bukan masalah 1 miliar, tapi bagaimana kita membuktikan ilmu Tuhan itu ada. Itu saya lebih ke when I want something, I want the best gitu loh. Saya tunggu persiapannya sampai sore ini bisa dilakukan. Jangan sore ini, saya ada acara di sini. Saya bilang ke salah satu partai tadi saya bilang. Saya omongan saya bisa dicek dari menit per menit, nggak keluar dari tema.
Saya hargai. Saya hargai. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Saya hargain. Saya hargain. Nggak apa-apa. Oke, fine. Saya masukin lagi ke tas saya. Nggak ada masalah kalau itu. Saya masukin lagi ke tas saya. Nggak ada masalah. Jangan samakan inflamasi sama yang udah-udah ya. Tapi penyakit yang lain juga bisa. Apapun. Apa hanya jantung doang? Enggak, yang berat-berat dong. Yang berat-berat. Tapi ringan nggak bisa? Ya bisa, tapi bukan kambing. Kemana? Ya ke ayam atau apa. Oke. Jerawat bisa? Wah itu enggak lah kalau terlalu itu. Enggak ada, semua ada pakemnya. Enggak bisa, semua ada konteksnya. Jangan jadi lucu-lucuan nanti. Enggak kan kesimpel kan? Enggak. Jerawat bisa pindah. Bukan begitu. Jerawat 100 juta. Bukan masalah itu. Masalahnya itu kan ini ilmu yang memang diijazahkan dari para kiai-kiai. Tapi ini ilmu diturunkan kiai-kiai. Iya. Ada sanatnya kok. Ada silsilahnya. Memindahkan suatu penyakit. Iya, emang ada. Di Quran kan ada, yaitu pemindahan istana Singgasana Ratu Bilqis from Yemen ke Palestine. Itu ada, ngambilnya dari situ. Teori teleportasi. Bukan teori ya. Mukjizat teleportasi ada. Itu juga tertulis di Quran ada. Ada ya. Tentang pemindahan Singgasana Ratu Bilqis, hardware, namanya Singgasana kan hardware. Berpindah kan menjadi software. Terus kembali ke tempat itu lagi jadi hardware lagi. Jadi hardware lagi. Iya dong. Tapi nggak bisa dipraktekkan di sini sekarang. Ya, kan semua harus ada waktunya. Nabi aja nggak bisa ditodong setiap saat. Apalagi saya bukan nabi. Makanya Irfan selalu siap dengan reason yang memang ada dasarnya basicnya dalam agama. Nggak bisa seperti itu. Atau ini alasan aja? Oh enggak. Kekebalan di Densu aja 6 tebasan maut loh. Satu yang gagal. Coba umpama kita di anak sekolah. Dapat 6 pertanyaan, 1 yang gagal karena kesalahan si murid, 5 berhasil. Nilainya berapa? Itu aja deh. Nggak usah ini deh. Oh, mau itu membuktikan bahwa itu reality show gitu loh. Gitu loh. Tapi mindahin jerawat juga bisa dong berarti ya? Kan penyakit juga jerawat. Ya tapi kan ajarannya dari guru bukan begitu. Berarti pilih-pilih penyakitnya? Ya bukan pilih-pilih. Yang penyakit berat gitu loh. Kategori berat ringan itu siapa ini? Kalau jerawat itu bukan ke kambing, jadi jatuhnya. Kemana? Contoh, pakai doa di namanya asapnya nasi segala macam, nasi magicom. Nasi? Bukan menghancurkan itu, menghancurkan jerawat. Tapi itu pindah enggak? Bukan pindah itu konsepnya. Jadi nyembuhin. Jadi doain itu mana? Ya kenapa Nabi Solomon atau Sulaiman nggak mindahin jerawat aja kalau begitu? Kalau ditanya seperti itu. Ya kan mereka kan nggak ngomong. Kalau ini kan Gus Irfan kan. Ya emang faktanya kan ilmu kita silsilahnya dari para nabi. Jadi jerawat nggak bisa? Nggak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Tapi bisa nggak? Belum dibuktikan, belum diuji coba. Belum pernah coba. Ya itu masalahnya, belum diuji. Ya. Tapi kira-kira aja. Bukan nggak bisa, kalau belum diuji saya nggak berani mengatakan. Mampu nggak? Ini 100 juta rupiah per jerawat. Ilmu hikmah bukan untuk lucu-lucuan loh, Prof. Dok. Ini bukan untuk lucu-lucuan. Sekali lagi ya. Ini banyak komunitas Mas Santri. Bukan untuk merendahkan, tapi ini sebagai apresiasi saya. Dan saya tidak pakai trik, bisa di track record saya, bahkan 2017 saya membongkar trik sulap. Trik oknum paranormal. Ya. Aja di digitalnya sebelum si merah, saya 2017 sudah membongkar trik oknum ya. Paranormal. Jangan disamakan Irfan dengan mereka-mereka. Coba pikirannya dibersihkan dulu dari pemahaman Samsudin, pemahaman siapa. Beda, Irfan beda. Irfan pasti beda. Siapapun yang duduk di depan saya, baik itu Kang Udin, baik itu siapapun. Si Merah. Baik itu Jindan, baik siapapun. Si Marcel si Marcel sekalian. Saya biar objektif. Pikiran Bang Marcel juga ya. Saya punya pikiran itu terbuka banget dan mengapresiasi, bukan ingin merendahkan. Betul. Jadi saya kasih hadiah ini bukan untuk merendahkan, tapi memberikan apresiasi. Iya, terlepas. Jadi kayak tanda terima kasih sudah miss saya kayak gitu punya. Tapi undangannya tadi sekali lagi saya mengatakan untuk kesekian kali, bukan untuk itu. Semua ada prepare. Saya masukin lagi nih ya. Nggak ada masalah. Gak ada masalah. Jangan samakan informasi dengan pemahaman yang tadi, pemahaman kaum materialisme. Kalau saya tantang pindahin jerawat, 100 juta per jerawat, bersedia? Pakemnya kan kemarin di Denis, cadel kan penyakit dalam kayak jantung dan sejenisnya. Itu kan konteksnya itu yang dokter masih penasaran sampai hari ini. Udah ambil di situ aja lah. Jangan melebar kemana-mana. Oke. Apalagi ini selain bisa pindahin penyakit, apalagi bisa buka mata batin juga. Tanpa puasa, wirid 1 jam malam hari, langsung pembuktian. Dari 10, sekali lagi tidak semuanya ya, 10. Bikin aja di Denis Cadel juga saya ngomong sebelum dilarang oleh partner saya ya.
Dipersulit maksudnya. Ya udah bikin ini aja, bikin saya Mbak Ayo bikin apa? Bikin IO. Kita bikin banyak orang. Umpama dari 10 orang atau dari 20 orang yang satu ngulang bukan gagal ya. Yang 19 berhasil nilainya berapa? Oke. Jadi nggak bisa 100%. Kalau saya bisa nggak? Kan saya bilang tidak semuanya. Ada orang yang memang logiknya terlalu main. Ada orang yang konsentrasinya bagus. Kan saya bilang ada namanya belief system, ada namanya kalau bahasa santri saya itu namanya balik rohani. Berarti yang bisa adalah orang yang nggak punya logik. Bukan, logik ketika itu ditaruh di kolbu, diturunkan. Bukan dihilangkan, nggak bisa dihilangkan logik. Ada penempatan masing-masing. Tadi katanya kemarin waktu di video Dennis malah tanpa wirid katanya. Tanpa wirid, tanpa apa, datang ke sini saya buka. Cross check. Nggak bisa, Irfan tidak pernah, omongannya tidak pernah berbalik. Oh gitu. Nggak bisa. Jadi saya nggak bisa dibukain mata batin saya di sini kayak gitu untuk... Irfan mesti mengatakan wirid 1 jam. Ya. Oh, wirid 1 jam. Oke. Wirid 1 jam. Saya bersedia. Malam hari tadi Irfan mesti nggak pernah bergeser dari ucapan. Oke. Malam hari ya, terus habis itu pengisian dan praktek. Oke. Irfan mesti nggak bisa dijebak. Saya nggak jebak. Saya pengen. Tiap perkataan Irfan mesti nggak bisa nih. Irfan mesti selalu pasti ada ini. Tapi saya bisa. Saya nggak mengatakan dokter bisa apa tidak. Saya bilang kan orang kan beda-beda. Ada logikanya terlalu kuat. Ini kan bukan ilmu logika. Oke. Jadi logika itu harus direndahkan, ditaruh di hati, kolbu. Makanya ini namanya pelajaran tasawuf. Nggak bisa semua dengan logika. Nanti kalau logika siapa yang menciptakan Tuhan, what's next kan gitu. Semua ada batasan, nggak bisa. Kita rehat dulu, minum kopi dulu yuk. Siap. Ini kopi apa air putih? Luar biasa. Ini kopi Gatot Kaca ya guys ya. Ini kopi Gatot Kaca yang lagi hits banget ya. Ini adalah kopi stamina laki-laki. Ini saya ngomong, ini baru ini namanya dukun nih. Anti gravitasi. Dia berdiri sendiri bang. Berdiri sendiri. Dan enaknya itu nggak pakai deg-degan. Jadi gitu itu ya? nyaman banget. Wow, mind blowing. Yes. Nah itu tuh baru sihir itu namanya itu. Dan ini tuh enaknya ya. Kalian itu bisa jadi mitra, jadi reseller, agen, distributor, dan bisa dapat untungan belasan juta rupiah hanya dari rumah aja. Beneran, hanya jualan kopi Gatot Kaca. Bisa meningkatkan stamina laki-laki, ya. Tahan lama di ranjang, minum 1 kali, bisa bertahan 2-3 Bikin hari. Acara aja, rahasia malam, kalau bisikan malam. Siap saya, Kama Sutra. Oh iya ya? Siap. Oke. Dihubungkan dengan ilmu kedokteran, collab, why not? Oke, kita lanjut. Itu satu, berarti bisa juga buka mata batinnya. Yang lain, kebal. Ya kebal. Bisa juga. Ya kan di Densu itu kekebalan. Gus Irfan. Ya emang siapa itu, bukan saya. Yang ngetes kekebalan kemarin kan saya. Dari 6 batu. Adegannya kan gini miring kayak main golf. Yes. Telepon Densu sekarang. Asli apa enggak? Di sini? Ya kan prepare-nya waktu itu ada undangannya untuk kebal. Ada prepare, udah persiapan. Ada undangan. Semua harus ada pakemnya. Nggak bisa. Telepon Mas Densu sekarang. Itu ilmu saya reality apa enggak? Kalau saya minta di sini boleh nggak? Ya kan ada prepare. Lagi-lagi. Ada sesuatu yang dibawa. Air yang dibawa. Aboket. Aduh. Tembus jarum aboket 100 juta. Tidak tembus aboket. Kan tadi saya masalahnya kan saya bilang ada pakem. Nggak bisa ilmu tasawuf, nggak bisa begitu dong. Nggak bisa. Ilmu Islam nggak bisa dibawa model gladiator Romawi atau belief system. Tapi sebenarnya bisa. Ya kenapa? Kalau atas izin Tuhan. Jadi gini loh dok. Aku analogikan gini ya. 10 November di Surabaya. Sampai pemenang Perang Dunia Kedua Inggris. Kenapa bisa hengkang? Dengan bambu runcing. Alat sekedarnya kalaupun ada senapan peninggalan Jepang. Kenapa bisa seperti itu? Bisa membunuh Jenderal II di Surabaya. Itu data sejarah itu ada salah satunya pakai ilmu tadi. Kalaupun ada kena lecet, nggak sampai mencelakai, mencabut nyawa gitu loh. Itu data sejarah 10 November. Di dalam warga kami itu namanya resolusi jihad. Ada fakta data sejarah itu. Umpama pun kena luka, tapi nggak sampai membahayai tubuh. Saya jangan samain nama yang udah-udah, nggak bisa. Saya dengan baik data sejarah nggak bisa. Tapi mohon maaf ya, Gus Irfan ya. Yang saya lihat juga ya kayak Samson atau bahasa Islam Nabi Samson Delila. Ya, tapi mohon maaf ya Gus Irfan ya. Beda ya, Irfan masih jangan disamain nama yang ini. Ini ayo kalau mau edukasi yang benar gitu loh. Iya, karena kayak gini. Jangan kayak edukasi kayak si Marcel atau si Samsudin, beda. Saya tuh terbuka banget.
Cuma kalau Gus Irfan bilang, saya berbeda dengan yang lain juga sama Gus. Yang lain duduk di sini, ngomong, tapi nggak mau pembuktian. Di Densus saya pembuktian nggak? Ya, kenapa di tempat saya nggak mau? Kan undangannya ada, prepare-nya ada. Tapi kan kalau misalnya tanpa enggak dong, harus ada prepare dong. Kan, enggak begitu. Kan saya bilang, semua nabi kalau ditantang model kayak gitu, mereka menjawab saya tidak bisa. Semua nabi pakemnya ada di literasi Quran, ada. Ya, tapi kan nabi tidak ada yang menggembar-gemborkan dia bisa apa. Enggak menggembar-gemborkan, saya enggak mana saya menggembar-gemborkan. Gus Irfan kan bilang bahwa bisa memindahkan penyakit. Kan saya ditanya, atas izin Allah. Saya ditanya, saya nggak bisa dijebak dengan pertanyaan lo ya. Saya ditanya dan saya menjawab, atas izin Allah. Beda, Irfan mesti nggak bisa begitu ya. Atas izin Tuhan? Atas izin Tuhan, kalau memang alatnya kan ada. Ini alatnya sudah ada? Alat saya dari pihak saya. Oke. Irfan mesti nggak bisa dijebak loh. Irfan mesti masalah debat sama tokoh-tokoh publik besar udah biasa. Dan dilatih dari dulu. Belum mau? Bukan belum mau, prepare alat saya harus saya bawa seperti di Densu. Oke, saya tunggu gitu kapan Gus Irfan mau ya. Saya hargain. Nggak bisa dok, saya nggak bisa dibikin kayak gitu kayak mereka. Nggak bisa, Irfan beda. Oke. Tapi Gus Irfan terima pasien? Dulu saya nerima. Ketika masih collab sama ayah saya. Saya siapin sama ayah. Pakai dolak loh, biar gampang bawa. Iya, bukan masalah itu. Irfan berarti bukan pengikut materialisme. Saya butuh duit, cuman bukan materialisme. Oke. Beda antara materi dengan materialisme beda. Oke. Saya bukan pengikut isme materi. Oke. Walaupun saya butuh materi. Oke. Itu Tapi kan saya kan ngerasa kayak apa ya, terhibur dan juga berterima kasih, mengapresiasi. Tentu kan kalau orang berbakat kan kita harus apresiasi. Nggak ada masalah. Cuman ya itu harus ditata dari versi religi saya, keagamaan saya. Kan mempertemuan sesuatu kan harus memahami satu dengan yang lain, dok. Pakemnya bagaimana. Ibaratnya saya dengan dunia medis kan saya juga harus ada SOP-nya, dunia medis juga ada. Semua ada SOP-nya. Kalau diisi dia terus saya tusuk pakai jarum nggak kena, nggak bisa juga gitu. Kan saya bilang harus ada alat-alat yang saya bawa sebagaimana pemindahan tadi juga. Nggak bisa begitu. Semua nabi kalau ditanya, saya nggak bisa apa-apa. Tapi juga ada nabi seperti Samson, Delila. Itu salah satu nabi, bukan? Ini kan contoh. Pembenaran di dalam ayat suci itu ada, di hadis itu ada namanya Nabi Sam'un kalau bahasa Arab, kalau bahasa Hebrew itu Samson. Oke. Tapi kalau juga, nabi kan bisa kan karena memang dia nabi ya. 10 November orang biasa, santri-santri warga NU. Oke. Bambu runcing, siapa yang bisa membantah itu? Jenderalnya mati. Oke. Saya di Densu kemarin, nggak usah jauh-jauh. Saya balik lagi, ini sering dipraktekkan? Pindahkan penyakit? Pemindahan penyakit dulu sering. Oh, banyak pasien berarti? Dulu sering. Berhasil? Alhamdulillah. Kalaupun ada yang umpama gagal, bukan gagal ya, pengulangan. Makanya tadi bilang, umpama ada 10 orang, satu yang belum berhasil. Yang penting kan mayoritasnya. Yes. Di dalam medis pun juga begitu, nggak semuanya clear kok. Nggak semuanya sembuh kok. Itu beneran pindah tapi penyakit? Ya emang pindah. Bagaimana Gus Irfan bisa membuktikannya pindah ke kambing gitu? Lah kan nanti dibedah. Kambingnya? Kambing beli sendiri oleh keluarga klien, jadi nggak ada dusta di antara kita. Dijaga oleh yang nganter. Kita hanya fokus ke pasien. Oke. Ya pindah udah. ke kambing? Setelah dibacain doa-doa tertentu. Apa aja penyakit yang Gus Irfan sudah pernah pindahin? Sampai HIV. HIV bisa dipindahin? Kenapa enggak? Ini bukan halu. Irfan masih ngomong nggak ada konteks halu. Ke kambing? Kenapa enggak? Cuman 2 kali pengulangan, nggak bisa sekali. Karena udah masuk darah kan dia. Sampai HIV juga? Sampai HIV. Oke. Luar biasa. Ini di konteks para santri bukan lucu-lucuan, sesuatu yang serius. Enggak, saya ketawa bukan dari jangan gara-gara si merah terus jadi lucu-lucuan semua. Pertemukan saya debat akademis dengan Marcel kalau perlu. Akademis, oke. Dengan Marcel ayo. Dia kan akademis nggak bawa-bawa agama, ayo. Man to man. Oke. Ayo bisa dinilai nggak nanti audien bisa menilai ini orang mana yang well educated antara saya dengan Marcel, ayo. Oke. Ya, siap. Kapan? Saya pertemukan ya. As soon as possible. Tapi, ya. Langsung pembuktian ya. Sambil debat pembuktian akademis, debat akademis. Ya, tapi sambil pembuktian ya. Dan konteksnya tentang pakem keagamaan ya. Tapi habis itu langsung pembuktian. Pakem keagamaan. Iya. Kan tadi kan nggak keberatan juga pembuktian. Iya, tapi juga boleh sistem. Pembuktian oke. Pembuktian untuk pemindahan penyakit segala macam kekebalan oke. Oke ya. Oke. Saya siapin pasiennya lagi. Tapi konteksnya konteks ilmu, hikmah dan tasawuf. Jangan direkod. Kan saya bilang tadi, khawatirnya menjadi sesuatu penimbulan hawa nafsu, sombong segala macam. Kan ada dokter. Pasca itu acara selesai boleh testimoni.
Bang, kalau Nggak bisa. sombong, jangan ngomong di depan kamera. Kok sombong? Kalau misal, bukan sombong lah, kalau kan kita ngomong di depan kamera. Confident kan, dengan sombong beda loh. oh, confident, ya oke. Percaya diri ya? Iya. Oke. Ya kalau, ya kan berarti kan tunjukin aja, apa masalahnya? Masalahnya konteks yang terjadi selama ini, aktor satu ini si Merah kan pengennya pemikirannya kan untuk semua itu adalah trik segala macam gitu loh. Saya juga. Jadi kan kalau orang nggak memahami dibuktikan, orang. sampai sekarang Jadi saya gini loh. Ini analoginya begini, analoginya. Saya ngomong analogi. Jangan dikat Siap, ya, siap, jangan siap. dikat ya. Jangan Nggak ada yang dikat hari ini. jangan menguntungkan satu pihak doang. Iya. Saya nggak suka itu. Iya. Irfan Bersih sportif gitu loh. Iya. Jadi gini, ada orang yang ada lawan bicara kita. Ini orang ini memang awalnya memang udah tercuci otak, memang awalnya pengen menjatuhkan. Beda dengan orang yang netral gitu loh. Oke. Paham? Konteks saya di situ paham ya? Oke. Ya, analoginya gitu. Jadi malas orang ketemu orang itu malas gitu loh. Oh, iya. Emang orang bawaannya udah begitu gitu loh. Iya. Oke. Contoh, tolong itu rasa itu nggak bisa dibohongi gitu. Oke. Apa lagi yang bisa? Jangan dikat ya, jangan dikat ya. Nggak ada yang dikat, tenang aja. Irfan Bersih sportif. Apa aja yang bisa dipindahin selain sakit jantung, batin, HIV, jerawat, apa lagi? Jerawat nggak ada ke kambing. Aku Irfan Bersih nggak Enggak mengatakan ya? belum eksperimen ke situ. Irfan Bersih Kalau, nggak bisa dijebak dengan pertanyaan. Sakit gigi bisa pindah? Irfan Bersih belum membuktikan itu. Belum bisa membuktikan itu. Belum membuktikan bisa itu. Bisa pindah? Stroke pernah, tapi pengulangan. Oke. Kalau yang lain kayak hidung pesek, botak itu bisa nggak pindah? Nggak ada di situ. Irfan Bersih nggak pernah mengatakan begitu. Kalau bisa tuh maksud saya tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi dalam pertabiban Islam itu antara ilmu eksakta dengan ilmu batin tuh harus balancing. Oke. Ada penempatan masing-masing, Dok. Kalau Gus Nggak Irfan bisa. ya. Maksud saya itu pemikiran saya kayak gini. Kalau Gus Irfan tuh bisa, Gus Irfan nggak usah capek-capek dakwah kemana-mana. Gus Irfan kerja di sini, dakwah itu gaji gede. Bukan itu. Dakwah itu adalah kewajiban. Yes. Dakwah itu menyeru. Siapapun bisa jadi tukang sapu juga jadi pendakwah juga. Oke. Dan saya kan kasih gaji gede, tugas Gus Irfan pindahin aja jerawat pindah. Botak pindah gitu. Pasien saya kan tinggal Nggak bisa lucu-lucuan flek begitu. pindah, Nggak gitu. bisa lucu-lucuan begitu. Konteksnya nggak bisa begitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Kalau kita ngikuti cerita para nabi, nabi sering ditentang begitu, akhirnya malah menghindar. Oke. Bukannya Gus, nabi ternyata bohong, bukan gitu loh. Oke Gus, kalau Gus Konteks siapa yang diajak bicara? kalau Gus praktek kayak gini punya, pasien datang mendapatkan kesembuhan. Kalau boleh saya tahu Gus. Kalau boleh saya tahu. Gus Irfan mendapat. Soalnya kena debu tadi Soplen ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan dikat, biarin aja alami. Oke. Gus Irfan minta mahar berapa Gus Irfan? Kalau boleh saya tahu. Saya tidak pernah mencekek harga sama klien. Oke. Walaupun dibolehkan untuk alasan tertentu ya. Rata-rata bayar berapa? Kalau waktu itu pemindahan ke kambing 4 juta udah bersih. 4 juta pindah. Murah kan? Yes. Kambing aja udah berapa? Waktu itu tahun 2012 ya. Kambing kacang. Kambing apapun juga boleh. Boleh, tapi kan nyarian harga press ya, harga yang murah lah. Gus Irfan luar biasa. Kalau memang bisa pindahin kambing itu luar biasa. Tapi asal niatnya. Terakhir kali saya nonton ya, orang memindahkan sesuatu ya, itu di film Dragon Ball. Waktu dia memindahkan Piccolo ke dalam kendi. Ini luar biasa kalau memang iya Gus Irfan bisa memindahkan suatu penyakit. Bukan lucu-lucuan ini Dok, bukan lucu-lucuan. Siap, kalau gitu. Gus Irfan, terakhir ini. Bukan lucu-lucuan. Ya enggak. Gus Irfan pengen jadi Yosinyon. Apa itu? Aku kan nggak pernah ngatakan, aku disuruh sama temen. Oh, gitu. Sebelahku, bukan aku. Bukan Gus Irfan. Bukan. Kan dari awal tadi kan saya sudah ngomong, itu bukan keinginan saya. Itu bukan keinginan Gus Irfan. Gus Irfan butuh tetes mata atau mau tetes mata dulu? Nggak enak, nggak apa-apa ini saya tetes mata. Ya udah saya tetes mata dulu. Tetes mata dulu. Sekarang nggak nyaman kan? Natural aja. Yes, silakan. Bismillah. Kena debu rokok tadi, di depan rokok tadi. Gus Irfan pakai soft lens? Iya. Kenapa pakai soft lens? Supaya garang, ganteng? Enggak, pengen aja sih. Style baru. Minus? Enggak begitu sih, ada satu lah. Oke. Silakan buat diri Gus Irfan nyaman dulu. Ya. Udah. Oke, sudah cukup. Masih pengen jadi Yosinyon? Sekali lagi, Irfan Bersih bukan keinginan aku gitu. Oke. Kenapa Yosinyon? Loh, itu bukan keinginan aku. Kenapa nggak Sung Joong Ki? Kenapa nggak Lee Min Ho lebih terkenal? Bukan keinginanku, aku pengen jadi diriku sendiri, Dok. Inilah pemberian dari Tuhan. Oke. Dan itu pastinya yang terbaik bagi saya.
bagi saya. Dokter juga begitu, pemberian dari Tuhan, nggak pengen jadi orang lain. Oke. Semua sama. Oke. Kalau buat orang jadi lebih muda bisa nggak? Bukan, maksudnya saya, kok lagi-lagi saya sih pertanyaannya? Saya bisa soalnya. Ya itu kan ilmu eksakta. Saya bisa buat orang dalam 1 jam buat 5 tahun sampai 10 tahun lebih muda. Iya, karena ilmu dokter, ilmu eksakta. Saya kasih lihat videonya nih. Siap. Saya percaya kalau dokter track recordnya untuk itu saya percaya. Cuman dokter harus mengenal sisi saya lebih dalam gitu aja. Saya bisa buat orang yang kulitnya lebih gelap jadi lebih putih cerah kayak artis. Ya, saya percaya. Nih saya kasih fotonya nih. Saya percaya. Saya percaya untuk track record dokter Richard Lee, saya percaya. Saya juga bisa buat organ di dalam. Ya. Dengan stem cell, bisa buat 5 tahun lebih muda. Iya, kemarin kan ada. Gus Irfan bisa nggak? Stem cell? Buat orang jadi lebih muda gitu. Oh, saya belum praktek di situ. Kalau saya belum mengatakan belum, ya saya belum. Oke. Saya selalu ngomong apa adanya. Saya belum ya belum. Kalau saya siap ditantang kapan aja. Sekarang pun saya siap. Iya kan itu ilmu eksakta dokter. Saya paham, saya percaya itu. Nggak usah dibuktikan juga saya yakin. Oh. saya selalu harus sportif ngomong sama orang, gentle. Oke. Gitu loh. Termasuk apa yang sudah ada di diri saya juga objektif. Oke. Iya, enggak. Oke, Gus Irfan, ke depan pengennya apa nih? Pengen tetap nyembuhin banyak orang? Oh, saya sekarang aja kan saya ceramah. Ya dari majelis, pesantren, masjid, juga kecil-kecilan mulai main sinetron. Oh, main sinetron? Iya. Cek aja. Ada jejak digitalnya Garuda TV. Oke. TV-nya Pak itu jangan disebut di sini ya. Iya. Oke, terus kemarin juga dengan Prof di ini bikin sketsa juga. Sketsa itu kayak sinetron tapi lebih singkat gitu. Oke. Itu juga terus nyanyi kemarin single perdana udah keluar. Single perdana juga sudah keluar. Sama Posan Taubing udah keluar. Udah. Multi talenta ya? Ya itu pemberian Tuhan, bukan dari saya. Luar biasa. Oke, Gus Irfan. Tapi kalau misalnya ada pasien mau cari Gus Irfan untuk nyembuhin, bisa. Carinya di mana nih? Ya terserah, asal memang tujuannya untuk menanti kesembuhan dan kedua untuk menambah rasa iman hamba akan kuasaan Tuhan. Oke. Itu harga mati yang tidak bisa dirubah. Oke, Gus Irfan, saya appreciate dan saya thank you banget sudah datang ke sini, sudah pengen menjelaskan. Begitu juga sebaliknya Dr. Richard Lee. Saya sebenarnya pengen udah sama Dr. Richard Lee udah lama. Kalau seandainya nggak dihalangi. Apa sih alasan Bang Daus menghalangi? Ya, aku nggak tahu. Kan komunikasi ente berdua. Enggak, aku kan di blog. Iya, kan sebelumnya kamu komunikasi. Aku kan nggak pernah komunikasi. Satu pihak doang, aku nggak tahu. Kemarin ada temennya juga ya bisa bangkitin orang mati ya? Itulah aku nggak setuju. Kalau mati suri, oke lah. Saya masih agak. Tapi kalau itu, aku juga malu kemarin itu gitu loh. Itu nggak ada ngomong ke saya, tiba-tiba diajak aja gitu loh. Saya nggak mau inilah akhirnya image kan ke bawah-bawah gitu loh. Image ke bawah-bawah gitu loh. Itulah. Kan harus sesuatu tuh ditempatkan tuh pada tempatnya, nggak asal kayak gitulah. Malu juga saya. Mantap juga skillnya bisa bangkit. Malu kalau itu enggak lah. Saya malu di situ. Saya malu, sumpah saya malu. Karena memang saya nggak dikasih tahu. Tiba-tiba udah besok ada orang itu. Enggak, bukan kesepakatan, bukan teman saya, maksudnya temannya dia. Dan nggak terbukti juga kemampuannya. Saya nggak tahu kalau itu. Tapi kalau Gus Irfan terbukti? Yang udah-udah seperti itu. Oke. Yang udah-udah saya bilang. Jadi, ya. kapan kita bisa mulai? Kita calling-callingan. Kapan? Aku senang mulai sekarang kita jadi friend. Oke. Kita calling-callingan. Kita langsung aja nih. Langsung aja. Loh, kok langsung lagi? Depan kamera kan kita langsung janji nih. Bukan maksudnya calling-callingan itu kan antara menyambung silaturahmi. Jadi pemahaman selama ini yang ala merah itu mulai harus kembali titik zero. 28 Maret. Saya datang 28 Februari. Zero. Saya datangkan pasien, saya datangkan EKG, saya datangkan dokter spesialis jantung ke sini. Titik zero. Harus kembali ke titik zero dulu. Siapa yang kita ajak bicara gitu loh. Ya kan pasiennya ini atau pasiennya Gus Irfan yang datangkan. Ya terserah, aku bebas. Kalau bisa lebih gitu daripada khawatirku di brainwash. Boleh.
Yang penting kan ada bukti ininya, ronsen segala macam. Benar-benar ya. Jadi dokternya juga ngelihat, diperiksa dan di EKG-nya benar-benar ada. Saya siapin 28 Februari, oke? Siap. Kalau bisa lebih bagus lagi, siap untuk ke untuk ke tempat tertentu. Siap. Bukan di sini ya. Kita record. Ya. Record oke. Calling-callingan ya tapi ya. Record oke. Pasca itu direcord. Saya Irfan pasti selalu komitmen dengan omongan. Oke. Untuk testimoni nggak bisa, Irfan pasti nggak bisa di itu. Sifatnya wasi. Hilang ono dosa kang wis kelakon. Thank you Gus Irfan. Oke, thank you Dr. Richard Lee. I like it. Tanya Dokter Richard.